Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Teiterum videre, Patris Allegro, Veritas Liberabi Vos. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kita untuk membahas tentang Mikana, salah seorang pewarta sosial media yang saya akui cukup hebat dan dia menarik simpati dari banyak kalangan mu'alaf dan teman-teman kita muslim karena pengajarannya yang monoteisme mirip monoteisme mutlak seperti teman-teman kita muslim, sehingga dia menarik banyak orang, terutama ya kita yang di Indonesia. Nah, saya juga maksudnya saya salut atas kesaksian Mikana di sosial media sekarang, tapi perlu kita kritisi, perlu kita inkuisisi, ya, karena yang terlihat menarik pada permukaan siapa tahu bermasalah di bawah dasarnya. Nah, kesempatan ini adalah tanggapan terhadap pemikiran dan pewartaan Mikana. Beliau seorang bintang sosial media soal apologetika, seorang wanita hebat, tapi juga kita jangan terlampau silau dengan pewartaannya. Jadi kita akan selidiki asumsi dan landasan filosofis yang mendasari argumen-argumen serta mengevaluasinya dari sudut pandang iman dan teologi Katolik sebagai edukasi untuk orang Katolik sendiri. So, bukan Mikananya yang akan menjadi sorotan, tetapi edukasi terhadap orang Katolik. Mikana adalah model. Oke, kekudusan yang terpotong dari sakramentalitas. Tanggapan Katolik atas pewartaan Mikana, khususnya dalam video terakhirnya yang berjudul What? Selama 17 abad kekristenan sesat atau semacam itu. Lihat di YouTube. Pewartaan Mikana ini menyentuh tema-tema penting seperti pertobatan, kekudusan, dan kritik terhadap kemunafikan religius. Topik yang juga sangat dekat dengan tradisi Katolik. Namun di balik semangat kenabian yang berkobar, perlu diselidiki apakah fondasi teologis dan asumsi metafisis yang ia gunakan selaras dengan iman Katolik. Nah, kita akan memeriksa landasan asumsi teologis dan filosofis dari Mikana, kemudian perbedaan pendekatan Katolik, dari kelebihan dan kekurangan dari pendekatan Mikana, serta tanggapan pastoral dan teologis Katolik. Mari kita lihat yang pertama, asumsi teologis dan metafisik dari Mikana. Yang pertama itu ada pemisahan total antara yang kudus dan dunia. The sacred and the profane. Ya, pemisahan total. Kayaknya ini bersumber dari warisan Platonisme, ya. Dunia ide dan dunia material. Atau campuran juga dengan Manikeisme. Ya, Protestan sedikit-sedikit mirip ini, ya. Mikana mengasumsikan bahwa kekudusan harus berarti pemisahan total dari dunia, separasi mutlak, separasi absolut. Termasuk dari bentuk-bentuk budaya, struktur gerejawi, bahkan ikonografi dan simbol visual. Dia menyamakan semua ekspresi warisan Yunani Romawi, termasuk nama Yesus dan lukisan-lukisan ikonik sebagai bentuk Helenisasi kafir yang mengaburkan kekristenan sejati. Tanggapan kita sebagai orang Katolik adalah bahwa Gereja Katolik, sebagaimana ditegaskan oleh Konsili Vatikan II dalam Gaudium et Spes, tidak menolak apapun yang benar dan kudus dalam kebudayaan manusia. Inkarnasi sendiri adalah bukti bahwa sabda menjadi daging dalam konteks historis budaya tertentu, termasuk dalam bahasa, simbol, dan struktur sosial. Yesus lahir di Nazaret, pemerintahan Kaisar Agustus, sampai wafatnya Gubernur Pontius Pilatus. Berbahasa Aramaik, Ibrani, Yunani. Penolakan terhadap pengaruh Yunani, padahal Yesus sendiri terpengaruh oleh Yunani, justru mengimplikasikan penolakan terhadap inkarnasionalitas iman Kristen itu sendiri. Yang kedua, asumsi anti-trinitarianisme dan kristologi monarkis. Dia anti-trinitarian dan kristologinya bersifat monarkis.
Mikana ini menolak Tritunggal Maha Kudus dan mengadopsi teologi oneness. Yesus sebagai Elohim dan Bapa itu sendiri. Dia menuduh Tritunggal sebagai hasil pemikiran Tertullianus dan warisan filsafat Yunani kafir. Nah, tanggapan kita, doktrin Tritunggal bukanlah hasil ciptaan Tertullianus, melainkan formulasi reflektif terhadap pengalaman umat akan Allah yang menyelamatkan. Allah yang berbicara melalui para nabi, Bapa, menjelma dalam Putra Yesus Kristus, dan hadir dalam gereja melalui Roh Kudus. Gereja hanya menyusun formula dogmatis untuk menghindari kesesatan seperti modalisme atau Arianisme. Pemahaman Mikana gagal membedakan antara substansi dan relasi pribadi dalam diri Allah, dan menyederhanakan relasi intratrinitas, hubungan di dalam Trinitas itu sendiri, ke dalam bentuk unitarianisme yang justru bermasalah secara filosofis. Kita bahas di lain waktu. Kemudian ada asumsi berikutnya, reduksi sakramentalitas menjadi emosi dan kesalehan personal. Dalam narasi Mikana, kehidupan rohani dipandang sebagai pengalaman personal langsung dengan Tuhan di luar struktur sakramental, liturgi, dan hierarki gereja. Penekanan pada mesbah pribadi menggantikan pentingnya komuni sakramental, persekutuan sakramental. Tanggapan kita, sakramen bukan hanya simbol atau ritual manusia, tetapi tanda efektif kasih karunia, sebagaimana ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik 1116. Reduksi pengalaman iman menjadi hubungan langsung tanpa sakramen melahirkan spiritualitas yang individualistik dan berisiko menjauhkan umat dari tubuh mistik Kristus, yakni gereja. Gereja Katolik sebagai sakramen keselamatan yang kelihatan menjembatani iman personal dan persekutuan umat di dalam Kristus. Nah, itu asumsi-asumsi dari Mikana. Mari kita evaluasi secara filosofis, ontologi, epistemologi, dan hermeneutika dari sang nabi wanita yang viral ini. Ontologi itu artinya landasan keberadaan, landasan kenyataan. Epistemologi cara mencapai pengetahuan, dan hermeneutika itu bagaimana menafsir teks. Yang pertama, ontologi sederhana dan reduktif. Mikana menyampaikan pemahaman Tuhan secara univokal ya, seolah Allah hanya bisa dipahami sebagai pribadi tunggal seperti manusia, bukan ipsum esse subsistens, ada itu sendiri, ada yang ada dari dirinya sendiri, sebagaimana dalam metafisika Thomas Aquinas. Akibatnya, dia memaksakan kategori manusiawi ke dalam natur Allah yang misterius. Dalam tradisi Katolik, perbedaan antara substansi dan persona dalam Trinitas membantu menjelaskan bahwa Allah adalah satu dalam esensi, tiga dalam relasi pribadi, tanpa kontradiksi logis. Kemudian ada epistemologi tadi itu ontologi, epistemologinya adalah biblikalistik semu. Mikana mengklaim hanya mengikuti kitab suci, namun dengan metode penafsiran yang literalistik dan tidak memperhatikan konteks sejarah, bahasa asli, tradisi gereja, dan kesatuan seluruh wahyu. Dalam Katolik, Dei Verbum, konstitusi tentang sabda Allah dari Konsili Vatikan II, menegaskan bahwa kitab suci harus dibaca dalam terang tradisi suci dan magisterium gereja. Tanpa itu sesat. Membaca Alkitab tanpa kerangka hermeneutika yang tepat akan menghasilkan kesimpulan arbitrer, mana suka, dan personalistik, pribadi saja, yang ironisnya menjadi dasar dari sektarianisme Protestan pada umumnya. Nah, itu evaluasi filosofisnya. Berikutnya adalah sikap terhadap tradisi dari Mikana, antara reformasi dan fragmentasi. Mikana tampak memposisikan dirinya sebagai suara nubuatan murni di tengah kebobrokan gereja-gereja tradisional. Dia menyerang Tritunggal seperti Protestan menyerang Katolik, tapi juga menolak Protestan.
Hal ini mengindikasikan upaya membangun otoritas pribadi baru yang paradoksal. Dia menolak struktur otoritas, namun meletakkan otoritas absolut pada penafsirannya sendiri. Jadi banyak pewarta di luar yang tidak menyadari hal ini, ya, inkontradiksi dan inkoherensi sendiri. Gereja Katolik mengakui perlunya pembaruan, reformatio in ecclesia, namun menolak klaim siapapun yang mendirikan gereja di luar komunio dengan Petrus dan pengganti-penggantinya. Lihat Lumen Gentium artikel 8. Gereja bukan hasil nubuatan individu, tapi tubuh Kristus yang dijaga oleh Roh Kudus dan dibangun di atas para rasul dengan Petrus sebagai batu penentu. Matius bab 16 ayat 18. Nah, saudaraku, sebagai kesimpulan, kembali ke kesatuan iman yang inkarnatif dan sakramental. Inkarnatif dan sakramental. Gagasan-gagasan Mikana menawarkan kritik yang tajam terhadap kemunafikan dan kemerosotan moral umat beragama. Dan di sini, Gereja Katolik pun tidak menutup diri terhadap kritik serupa. Namun sayangnya, pendekatan Mikana didasarkan pada asumsi-asumsi teologis dan filosofis yang tidak selaras dengan iman Katolik. Dia menolak misteri Tritunggal dan sakramentalitas, dia mereduksi relasi ilahi ke dalam kategori manusiawi, dan dia membangun spiritualitas tanpa gereja. Dari sudut pandang Katolik, solusi atas kemerosotan iman bukanlah kabur ke tenda sendiri dengan menolak Tritunggal atau menuduh seluruh sejarah gereja sebagai sesat, melainkan dengan berakar kembali pada Kristus melalui gerejanya yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Kata Santo Cyprianus dari Kartago, di luar gereja tidak ada keselamatan, bukan karena gereja yang menyelamatkan, tapi karena gereja adalah tubuh dari Dia yang menyelamatkan. Extra Ecclesiam Nulla Salus. Follow for more into the jungle of Protestantism.